Energi asal elemen api sangat padat di lantai 7 Gua Kaisar. Saat Wang Lin menyerap sejumlah besar energi asal api, ia memasuki tubuhnya dan melilit jiwa asalnya, memelihara jiwa asalnya yang telah beradaptasi dengan energi asal api. Perasaan yang sangat nyaman muncul dalam pikiran Wang Lin. Meskipun dia telah menelan banyak pil di lantai 6, dan luka-lukanya sudah pulih sedikit, itu masih belum pulih sepenuhnya. Pada saat ini, saat ia menyerap energi asal api, luka-lukanya mulai pulih sekali lagi. Meskipun lambat, itu memberi harapan Wang Lin. Namun sebagian besar orang sudah memasuki bagian dalam gunung berapi, dan Wang Lin menghela nafas. Selama 1 bulan dia menghabiskan penyembuhan, dia telah bertanya kepada Wang Wei tentang metode menyembuhkan racun surga ke-7. Namun saat di alam surgawi, Wang Wei dan Hu Huan jarang bersentuhan dengan racun. Meskipun mereka telah mendengar tentang racun surga ke-7 dan tahu sedikit tentang itu, mereka tidak tahu secara spesifik. Pada akhirnya, dia masih harus meletakkan harapannya untuk menyembuhkan racun situnan pada Kaisar King Lin atau King Suang. Mengetahui bahwa dia tidak bisa tinggal di lantai 7 terlalu lama, Wang Lin menarik napas dalam dan energi asal di tubuhnya bergerak lebih cepat. Kekuatan hisap yang lebih kuat datang dari tangannya saat dia menyerap lebih banyak energi asal api sebelum menarik tangannya. Wang Lin yang melompat dan masuk melalui puncak gunung berapi. Saat Wang Lin bangun, pria berkulit hitam itu juga naik dan menuju ke puncak gunung berapi dari arah lain. Wang Lin sudah memperhatikan bahwa pria hitam juga bisa menyerap energi asal api seperti dia. Orang ini juga memiliki tanda di antara alisnya yang membuat Wang Lin waspada. Wang Lin tidak bergerak sangat cepat dan bergerak. Dia secara bertahap tiba di puncak gunung berapi. Ada celah besar di puncak gunung berapi, dan kabut hitam pekat perlahan-lahan menyebar dari dalam. Temperatur tinggi memenuhi area tersebut. Bahkan bebatuan di dekat mulut gunung berapi berwarna merah cerah. Itu terlihat sangat mengejutkan. Mengambang di atas batu merah di mulut gunung berapi, ekspresi Wang Lin netral karena suhu tinggi membuatnya tidak nyaman. Melihat ke bawah, bagian dalam mulut gunung berapi itu diselimuti oleh cahaya yang berapi-api dan asap hitam. Tanpa ragu, Wang Lin melangkah keluar dan menyerbu masuk gunung berapi seperti meteor. Akal ilahi Wang Lin menyebar di sekitarnya saat dia masuk. Asap hitam yang datang dari dalam gunung berapi tiba-tiba menghilang. Gelombang panas menyerbu ke arahnya. Saat hawa panas mendekatinya, semua pori-pori di tubuhnya membuka dan menyerap energi asal api di dalam hawa panas. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia tenggelam lebih cepat. Di belakangnya, pria hitam juga turun tetapi menjaga jarak tertentu. Dia tidak ingin menarik niat membunuh Wang Lin karena terlalu dekat. Pria berkulit hitam telah mengetahui bahwa Wang Lin bukanlah seseorang yang mudah dihadapi selama kontak singkat dengannya. Wang Lin adalah seseorang yang tegas dan kejam tetapi juga sangat licik. Bahkan orang seperti Master Kekosongan berulang kali dipaksa ke dalam situasi yang mengerikan yang menyebabkan tingkat kultivasinya turun drastis. Jika ada yang mengubah posisi dengan Wang Lin, mereka akan merasa sulit untuk berjalan di antara begitu banyak kultivator kuat. Dia bahkan bisa meminjam tekanan dari orang lain untuk menekan musuh, menyebabkan Master Kekosongan berakhir dalam situasi yang sulit. Memikirkan hal ini, pria berkulit hitam itu merasa lebih takut, terutama saat dia mengingat tatapan Wang Lin dan kata-kata arogan sebelum meninggalkan lantai pertama. Aura yang dimiliki Wang Lin setelah memaksa Master Kekosongan pergi, adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh pria berbaju hitam. Selain itu, meskipun dia bisa menyerap energi asal api di sini, dia masih kalah dengan Poenis yang memiliki kendali atas semua api di dunia. Aku ingin melahap orang ini. Sulit. Pria berbaju hitam menghela nafas pada dirinya sendiri. Wang Lin secara alami tidak tahu pria dalam pikiran kompleks hitam. Dia bergerak lebih cepat dan lebih cepat saat dia terus-menerus menyerap gelombang panas yang datang padanya. Semakin dalam dia pergi, semakin intens panas menjadi. Batu-batu di sekitarnya memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya dan tidak lagi merah tetapi merah tua. Ini berarti bahwa racun api di sini lebih kuat. Dinding di sini tidak mulus, dan seringkali ada batu yang mencuat. Tubuh Wang Lin berkedip dan mendarat di salah satu batu yang mencuat. Batu itu merah tua, dan melepaskan semburan gas hitam. Saat Wang Lin berdiri di atas batu, kerikil jatuh dan tenggelam ke dalam gunung berapi. Saat dia mendarat, Wang Lin tiba-tiba menarik napas dan gelombang panas yang kuat di bawah semua tersedot ke mulutnya. Sepertinya Wang Lin melahap lautan api. Panas berubah menjadi esensi api saat dihirup ke tubuh Wang Lin. Kemudian dia mundur selangkah dan wajahnya memerah, tetapi matanya sangat cerah. Energi asal dalam tubuhnya bergerak dan terus mencerna energi asal api. Setelah 7 menit, Wang Lin mendongak, mendengus dingin dan turun lebih dalam ke gunung berapi. Saat Wang Lin pergi, pria berpakaian hitam mendarat di batu ini. Ada jejak teror di matanya. Untuk melahap energi asal api seperti ini, orang ini adalah orang gila.
Energi asal api adalah yang paling kejam. Pria berkulit hitam tahu dia tidak akan berani melahap seperti ini. Dia hanya bisa menyerapnya seolah sedang membimbingnya. Wang Lin bergerak lebih cepat. Segera, dia tiba di dasar gunung berapi. Tatapannya menembus gelombang panas dan asap di bawah, memungkinkannya untuk melihat semuanya di bawah. Bagian bawah gunung berapi dipenuhi magma merah gelap. Itu adalah lautan magma. Kadang gelembung akan membengkak, dan setiap kali meledak, gelombang panas yang kuat akan ke atas menuju puncak gunung berapi. Asap hitam juga melayang dan didorong ke atas dengan gelombang panas. Ada sebuah istana tertancap di antara dinding-dinding gunung berapi di atas lautan magma. Istana ini tampak persis sama dengan pintu masuk ke lantai berikutnya dalam 6 lantai terakhir. Namun pada saat ini, pintu gerbang ditutup dan sebuah kata rumit dibuat dengan darah hitam. Kata mewah ini tampak seperti tato tetapi juga tidak. Hanya dengan melihatnya mengeluarkan perasaan gila, seolah-olah itu bisa mengubah dunia menjadi terbalik dan membalikkan langit. Saat Wang Lin melihat kata itu, matanya tiba-tiba menyipit. Dia mengenali kata itu karena itu adalah bahasa milik klan Dewa Kuno. Itu juga bahasa iblis kuno dan klan iblis kuno. Iblis. Itu adalah kata iblis. Pada saat ini, di luar istana, Wang Wei, Hu Huan dan Bei Lou membentuk grup dan Alser dan Kompi membentuk yang lain. Mereka melayang di udara dan menatap gerbang istana. Ling Tianho, pria tua di labu dan wanita cantik itu terus menggunakan mantra untuk terus-menerus menyerang gerbang. Namun karena panas, suara dari benturan terfragmentasi. Suara tidak bisa menyebar jauh dan tidak bisa bergema. Kedatangan Wang Lin menyebabkan Master Kekosongan mengangkat kepalanya, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Namun dia dengan cepat menekannya. Wang Lin pindah ke sebelah Wang Wei dan Hu Huan. Dia melihat gerbang dan mengerutkan kening. Pada saat ini, Ling Tianho mengeluarkan raungan dan 4 pedang asal di belakangnya menabrak pintu. Kata, iblis, di pintu menyala dengan intens, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan ada kerusakan. Aku tidak bisa membuka segel untuk memasuki lantai 8. Ling Tianho mendengus dingin dan mundur. Wanita cantik dan pria tua di labu itu juga menggelengkan kepala dan menyerah. Wang Wei dan Hu Huan juga mengerutkan kening. Mereka telah mencobanya sebelumnya dan tidak bisa memecahkannya juga. Dengan segel ini di sini, mereka tidak akan bisa memasuki istana. Wang Lin menatap kata, iblis, di gerbang istana. Dia tahu bahwa dengan monster tua ini di sini, jelas tidak perlu baginya untuk melakukan apapun. Dia duduk di atas batu tidak jauh sebelum menutup matanya dan mulai berkultivasi. Meskipun dia berkultivasi, dia masih waspada. Tidak jauh dari Wang Lin, gadis berbaju merah muda berdiri di atas batu yang sedikit lebih rendah dari Wang Lin. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, menahan suhu tinggi. Batu di bawah kakinya bahkan menunjukkan tanda-tanda membeku. Waktu perlahan berlalu. Pria berkulit hitam yang ada di belakang Wang Lin telah tiba lama. Dia dengan hati-hati melayang ke samping dan menatap istana sambil merenungkan. Kata iblis di gerbang istana berisi kekuatan penyegelan yang tak terbayangkan. Hampir semua orang, termasuk Wang Wei, Hu Huan, Alser dan bahkan Bei Lou, bergiliran menyerang secara berurutan. Pada akhirnya, kedua belah pihak menyerang sekaligus, dan suara serangan itu secara tak terduga menembus gelombang panas. Gema yang terbentuk menyebabkan sejumlah besar batu jatuh dari gunung berapi. Suara gemuruh bergema bahkan lebih keras saat semua orang terus menyerang. Pada akhirnya, suara-suara bergabung bersama dan bahkan bergema di luar gunung berapi. Jika kamu berada di luar gunung berapi, kamu akan dapat mendengar gemuruh yang meredam. Pada akhirnya dengan serangan terakhir dari Bei Lou, semua mantra berkumpul menjadi badai besar yang menyapu ke arah istana. Ada gemuruh yang menghancurkan surga, dan seluruh gunung berapi tampak bergetar. Magma di bawahnya mengamuk seakan ada gempa bumi. Kata iblis di istana tiba-tiba runtuh. Gerbang terbuka. Namun perubahan mengejutkan terjadi saat gerbang dibuka. Saat kata iblis menghilang dan gerbang terbuka, lautan magma di bawahnya mulai bergejolak dengan keras. Semburan raungan teredam dari magma dan magma terangkat ke langit. Gunung berapi itu meletus. Suhu beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya tiba-tiba muncul saat magma mencuat. Sejumlah besar asap hitam keluar ke udara seolah-olah ingin menutupi seluruh langit. Saat asap hitam disemprotkan, asap itu menutupi seluruh langit hampir dalam sekejap, tidak membiarkan cahaya menembus. Hanya magma di antara celah-celah bumi yang bersinar, samar-samar menerangi area itu. Saat pintu terbuka di dalam gunung berapi, Bei Lou bergegas keluar ke istana saat magma bergegas. Semua orang kembali sadar dan mengikutinya. Namun kecepatan semua orang sedikit lebih lambat, dan magma mengerikan bergegas. Jika ini dia, itu tidak akan cukup untuk menakuti para kultivator kuat ini.
Namun saat magma lewat, sebuah lengan raksasa mengulurkan tangan dan meraih wanita cantik itu. Wanita cantik itu berseru dan ingin mengelak, tetapi dia terlalu lambat. Dia diselimuti oleh api dalam sekejap dan ditarik ke magma. Adegan mendadak ini mengejutkan para kultivator di sekitarnya. Namun ini belum berakhir. Saat magma itu keluar, raungan keluar dari magma dan bergema seperti ledakan sonik. Ini menyebabkan batu-batu di sekitarnya runtuh bahkan lebih. Saat deru bergema, sebuah peti mati merah keunguan keluar dari magma yang mengamuk. Raungan dari peti mati menjadi lebih kuat. Ekspresi Wang Wei dan Hu Huan berubah. Keduanya jelas tahu tentang peti mati. Tanpa ragu, mereka berdua membentuk segel dan menyatukan segel. Mereka menjadi transparan dan langsung melewati semua orang saat mereka masuk ke istana. Saat mereka memasuki istana, peti mati runtuh dan tersebar menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh pada semua orang. Pada saat yang sama, seorang lelaki berjubah merah berjalan keluar dari peti mati. Pria tua berjubah merah ini tidak mengandung vitalitas dan dipenuhi aura kematian. Saat dia muncul, dia menyerang semua orang. Mata Alser menyala dan mulutnya bergerak. Lalu pria tua berjubah merah itu tiba-tiba berhenti. Mengambil keuntungan dari jeda pria berjubah merah itu, Alser melambaikan lengan bajunya dan menyerbu istana. Tepat pada saat ini, tubuh pria berjubah merah itu roboh dan raungan keluar dari dalam. Kemudian lautan api muncul dan berubah menjadi naga api yang mencoba melahap semua orang. Ekspresi gadis berbaju pink yang dikelilingi oleh kepingan salju berubah pucat saat dia bergegas menuju istana. Namun sebelum dia bisa masuk, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan dihirup oleh naga api. Melihat bahwa semua orang menyerbu ke istana dan tidak mengkhawatirkan yang lain, Wang Lin sudah meninggalkan batu dan menembak ke arah istana. Namun saat dia hendak memasuki istana, Master Kekosongan yang adalah orang terakhir yang memasuki istana, tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Lin dengan dingin. Sebelum Master Kekosongan bisa menyerang, naga api tiba. Naga api itu sangat besar sehingga bisa melahap seluruh istana. Wang Lin merasakan kekuatan isap yang kuat, dan dia dimakan bersama dengan istana oleh naga api. Naga api melahap segalanya dan kemudian menyerbu magma. Magma mulai bergolak lebih keras lagi saat naga itu masuk ke dalamnya. Magma terus melonjak lebih cepat sampai meletus keluar dari gunung berapi dan menutupi langit. Kemudian magma jatuh seperti bola api ke tanah. Hanya setelah waktu yang lama segalanya berakhir dan gunung berapi berhenti meletus, hanya menyisakan asap hitam keluar. Magma itu tenggelam kembali dan dasar gunung berapi menjadi sunyi sekali lagi. Namun istana sekarang hilang. Pada saat ini, di bagian terdalam magma, istana yang ditelan oleh naga api muncul. Namun sekarang dikelilingi oleh magma, jadi bahkan jika kamu berada di dalam istana, kamu bisa merasakan panas yang menyengat. Sosok Wang Lin muncul di magma di kejauhan. Panas yang berasal dari magma tidak hanya tidak melukainya, itu membuat luka-lukanya lebih baik. Magma itu tebal, dan mengelilingi Wang Lin dengan jumlah energi asal api yang tak terlukiskan. Tato poenis di tubuh ini bersinar cerah dan bahkan mengeluarkan poenis. Dia duduk dan perlahan tenggelam ke dasar magma. Dia berada sekitar 10.000 kaki jauhnya dari istana. Kedua tangannya membentuk segel dan energi asal api yang padat memasuki tubuhnya. Saat ia menyerap, tubuhnya berubah merah. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya. Lingkungan sekitar benar-benar sepi. Tidak hanya energi asal di dalam tubuhnya tidak terkendali, itu menjadi lebih kuat. Sambil merenung, Wang Lin tidak segera pergi tetapi terus berkultivasi. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga baginya. Akan sangat sulit baginya untuk menemukan tempat lain dengan energi asal api yang begitu kaya. Wang Lin menutup matanya dan terus menyerap energi asal api. Waktu berlalu. Saat Wang Lin menyerap, jumlah magma secara bertahap berkurang. Selama waktu ini, Wang Lin terbangun 3 kali, dan ketiganya karena fluktuasi magma yang kuat menyebabkan gunung berapi meletus. Setiap kali dia bangun, dia akan berhati-hati menyaksikan letusan gunung berapi. Setelah letusan selesai, dia akan membenamkan dirinya dalam menyerap sekali lagi. Pada hari ini, Wang Lin terbangun untuk keempat kalinya. Meskipun magma masih memiliki energi asal api tak berujung yang tersisa, Wang Lin tidak lagi berani untuk terus menyerap. Saat dia menyerap energi asal api, dia perlahan-lahan menjadi satu dengan magma, dan dia samar-samar merasa bahwa ada roh aneh di dalam magma. Jika dia menyerap terlalu banyak, akan mudah untuk mengganggu roh aneh itu. Menurut analisis Wang Lin, roh aneh itu seharusnya adalah naga api yang melahap segalanya. Sambil merenung, Wang Lin perlahan berdiri dan berjalan menuju istana di magma. Namun setelah beberapa langkah, Wang Lin berhenti ketika dia melihat gelembung perlahan-lahan mendekati istana. Setelah dengan hati-hati melihat gelembung itu, ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dan pada saat yang sama,
para kultivator di dalamnya melihat Wang Lin. Ada 2 orang di dalam gelembung itu. Mereka adalah gadis berbaju pink dan wanita cantik yang dimakan oleh naga api. Wanita cantik itu tidak sadarkan diri dan seluruh tubuhnya bersinar merah. Sepertinya dia hampir mati. Adapun gadis berbaju merah muda, kepingan salju di sekitarnya telah menghilang. Ada ran kepingan salju yang berkedip di antara alisnya yang melepaskan semburan energi dingin yang memungkinkannya bertahan hidup di dalam gelembung. Dia segera melihat Wang Lin mendekat, dan terkejut dan ngeri memenuhi matanya. Meskipun dia tahu tentang kebangkitan poenis Wang Lin, dia tidak berpikir bahwa Wang Lin tidak akan terluka sama sekali di dalam magma ini, dan dia bergerak seolah-olah dia berada di darat. Tidak heran orang-orang begitu takut dengan 4 sekte ilahi. Tampaknya setelah poenis terbangun, dia tiba-tiba mendapatkan perlawanan yang menakutkan untuk menembak. Gadis berbaju pink itu menatap Wang Lin. Dia telah terjebak dalam magma selama beberapa bulan dan tidak dapat bergerak terlalu cepat. Untungnya dia dapat menemukan wanita parubaya yang cantik, tetapi dia tidak sadar selama ini dan tubuhnya dipenuhi dengan nyala api yang aneh. Gadis itu tidak mampu membangunkan wanita cantik itu. Meskipun dia mampu melindungi dirinya dari magma dengan harta yang diberikan seniornya, bergerak maju itu sulit. Butuh beberapa bulan baginya untuk menemukan istana, tetapi dia tidak berharap melihat Wang Lin di sini. Saat dia melihat Wang Lin, gadis berbaju pink itu merasa jantungnya berdetak kencang dan menjadi cemas. Dia dengan cepat mengendalikan gelembung dan langsung menuju ke istana. Karena percepatan mendadak, gelembung itu menjadi tidak stabil dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Namun gadis berbaju merah muda itu sudah tidak peduli lagi, dan dia dengan cepat mendekati istana. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat dia melangkah menuju gelembung gadis berpakaian pink dan wanita cantik itu. Saat dia cepat mendekat, gadis berpakaian merah muda menjadi lebih cemas. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, tapi dia tahu Wang Lin dan kelompok wanita cantik itu memiliki konflik di masa lalu. Dia pikir dia datang ke sini untuk membunuh wanita cantik itu. Saat gadis berpakaian pink melihat bahwa Wang Lin hanya beberapa ratus kaki jauhnya, dia dengan cepat berteriak, "Wang Lin, kamu memiliki perselisihan dengan Master Kekosongan, kami berdua tidak memiliki permusuhan denganmu." Ekspresi Wang Lin masih dingin karena dia langsung menutup celah ratusan kaki dan tiba di sebelah gelembung. Dia dengan dingin memandangi gadis berpakaian pink dan wanita parubaya yang cantik. Wanita berpakaian pink itu waspada dan ran kepingan salju bersinar cerah. Dia sangat gugup pada saat ini karena dia tidak memiliki cara untuk menghentikan Wang Lin. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah tanda kepingan salju di antara kedua alisnya. Itu adalah harta yang menyelamatkan jiwa yang telah diberikan oleh seniornya. Wang Lin menatap gadis itu dan mengirimkan pesan akal ilahi. "Apakah kamu orang suci kekosongan?" Akal ilahinya tampaknya menyatu dengan magma, dan riak bergema, menyebabkan gelembung di sekitar gadis berpakaian pink itu bergetar hebat. Wajah gadis berpakaian pink itu langsung berubah pucat. Dia menggigit bibir bawahnya saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan orang suci kekosongan, seniorku." Wang Lin menunjuk ke wanita cantik itu dan bertanya, "Apa hubunganmu dengannya?" "Dia adalah tetuaku di alam kekosongan." Gadis berpakaian pink tidak berani untuk tidak menjawab. Jika Wang Lin memecahkan gelembung ini, wanita parubaya akan segera jatuh ke magma. Wanita parubaya itu sudah sangat terpengaruh oleh racun api, dan jatuh ke magma hanya akan memperburuknya atau menyebabkan jiwanya hancur. "Meskipun Master Kekosongan telah menyakitimu, kami tidak menyinggungmu. Kamu..." Sebelum gadis berpakaian pink itu selesai berbicara, matanya menyipit dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Kepingan salju di antara alisnya mulai berkedip. Dia melihat bahwa Wang Lin sudah melangkah melewati gelembung saat dia berbicara dan berdiri di sisinya. "Singkirkan hartamu." Wang Lin memasuki gelembung dan berjongkok di sebelah wanita parubaya yang cantik yang sedang koma. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Sedangkan untuk gadis berpakaian pink, Wang Lin tidak menganggapnya ancaman sama sekali. Meskipun dia memiliki harta kepingan salju, dia masih bukan ancaman di mata Wang Lin. "Apa yang kamu lakukan?" Jantung gadis berpakaian pink itu berdebar cepat. Saat dia melihat jari Wang Lin mendarat di antara alis wanita parubaya yang cantik itu, dia akan berteriak padanya untuk berhenti. Namun saat dia hendak menyerang, Wang Lin tidak berbalik tetapi dengan santai menunjuk dengan jarinya. "Berisik!" Mantra stop digunakan dan gadis berpakaian pink itu berhenti. Meskipun tubuhnya terhenti, butiran salju di sekelilingnya terbelah menjadi tak terhitung dan mengelilingi tubuhnya, membentuk pertahanan yang ketat. Wang Lin tidak lagi memperhatikan gadis itu tetapi menempatkan jari telunjuknya di antara alis wanita parubaya itu. Mengambil kesempatan sementara jiwa asalnya lemah dan tidak sadar, akal ilahinya menyapu pikirannya. Kenangan wanita parubaya yang cantik muncul di pikiran Wang Lin. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Wang Lin, akal ilahi menyapu ingatannya.
Apakah dia hidup atau mati tidak penting, Wang Lin hanya ingin ingatannya. Semua kenangan yang berkaitan dengan alam kekosongan brilian adalah informasi penting bagi Wang Lin. Alasan sebenarnya dia membutuhkan informasi ini adalah karena sosok yang menyebabkannya begitu banyak rasa sakit yang dia lihat saat pikirannya menyebar melintasi alam kekosongan saat dia mencapai puncak tahap Nirvana Scryer. Saat akal ilahinya menyebar di masing-masing ingatannya, Wang Lin secara bertahap mendapatkan pemahaman tentang alam kekosongan, dan ekspresinya menjadi serius. Namun tidak satu pun dari ini adalah informasi yang ingin dia ketahui. Saat dia mencari ingatannya, tubuh wanita parubaya yang cantik itu bergetar dan bulu matanya bergetar ringan. Wajahnya yang cantik dan dewasa memerah dan bisa menyebabkan jantung siapapun berdetak kencang. Saat Wang Lin mencari jiwanya, jelas bahwa itu membuatnya jadi dia tidak bisa menekan racun api, dan itu menunjukkan tanda-tanda meletus. Gadis berpakaian pink menjadi cemas dan menatap Wang Lin dengan kebencian di matanya. Namun dia tidak cukup kuat untuk melakukan perlawanan terhadap mantra stop Wang Lin. Saat Wang Lin menyapu kenangan wanita parubaya itu, dia terkejut saat dia menemukan apa yang dia cari. Ada sosok arogan di ingatannya. Sosok ini adalah orang yang dilihat Wang Lin ketika benaknya menembus alam kekosongan. Orang suci kekosongan, Mu Bingmei. Wang Lin memiliki ekspresi yang rumit saat ia mengangkat jarinya ke atas. Wanita parubaya ini sangat menghormati orang suci kekosongan tetapi tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa orang suci melatih metode yang sangat aneh. Setelah selesai, orang suci akan menjadi orang terkuat di alam kekosongan. Sayangnya, sepertinya metode ini sangat sulit untuk diselesaikan. Selain dari orang suci generasi pertama, tidak ada orang lain yang berhasil melakukannya. Namun tampaknya orang suci generasi ketujuh ini, Mu Bingmei, telah mencapai beberapa keberhasilan. Liu Mei, Mu Bingmei. Wang Lin merasakan sakit datang dari benaknya. Dia bahkan bisa merasakan Wang Ping yang berada di dalam manik, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan karena fluktuasi pikirannya. Berpikir tentang Wang Ping, Wang Lin merasa hatinya dipotong oleh pisau. Wang Ping selalu punya keinginan, tetapi dia hanya menyebut satu kali dalam hidupnya. Setelah tidak menerima jawaban, dia tidak pernah menyebutkannya lagi dalam hidupnya. Dia sangat ingin melihat ibunya sekali. Wang Lin berdiri sambil merenung dalam diam dan menatap gadis berpakaian pink itu. Dari ingatan wanita parubaya itu, Wang Lin tahu bahwa gadis ini adalah adik perempuan Liu Mei dan dia mengolah metode yang sama. Hubungannya dengan wanita parubaya itu tidak sederhana. Wanita parubaya itu telah menyaksikan gadis berpakaian pink itu tumbuh sebelum dia menjadi saudara junior Liu Mei. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dengan tenang berkata, "Jika aku tidak menyelamatkannya, dia pasti akan mati dalam 15 menit." Tubuh wanita cantik itu merah kemerahan. Merah ini adalah sejenis iblis merah. Banyak keringat keluar dari tubuhnya. Tetapi dalam sekejap mata, itu berubah menjadi gas putih. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama bagi wanita parubaya untuk menjadi mumi, dan jiwa asalnya akan dihancurkan. Bahkan jika Wang Lin tidak mencari ingatannya, dia tidak akan bertahan lama. Mungkin sedikit lebih lama, tetapi hasilnya akan sama. Kita bisa membuat kesepakatan. Aku akan menyelamatkanmu, membawa kalian berdua ke istana, dan ke lantai 8. Sebagai gantinya, kamu akan membiarkanku mencari ingatanmu. Wang Lin berbicara dengan tenang dan memberi gadis itu pilihan. Jika dia setuju, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika tidak, Wang Lin akan menyerang. Gadis berpakaian pink itu tersenyum pahit. Dia bisa melihat tekad dalam kata-kata Wang Lin. Dia cerdas, jadi dia secara alami tahu bahwa Wang Lin ingin mencari ingatannya untuk mencari sesuatu. Setelah mengamatinya, dia tahu bahwa dia pasti mencari sesuatu yang berkaitan dengan kakak perempuannya. Bahkan jika dia tidak setuju, itu tidak ada gunanya. Dia mengangguk dan menyerah melawan. Wang Lin tidak lagi berbicara tetapi melambaikan lengan bajunya. Dia mengambil kedua wanita itu dan melangkah langsung keluar gelembung. Dia kemudian melesat lurus ke depan. Segera, dia mendekati istana dan masuk. Setelah dia masuk, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk, menyebabkan semua magma keluar dari istana. Begitu tidak ada lava yang tersisa di dalam istana, gerbang tiba-tiba tertutup rapat. Meskipun tidak ada lagi magma di dalam, tempat ini masih mengeluarkan panas yang kuat. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan kedua wanita itu mendarat di samping. Ia mengulurkan tangan dan tubuh wanita cantik itu terbang ke arahnya. Tangan Wang Lin mengenai banyak tempat pada wanita cantik itu, tidak peduli bahwa dia perempuan. Setiap kali dia memukul bagian tubuhnya, wajahnya akan menjadi sedikit lebih merah. Setelah 7 menit, tubuhnya hampir sepenuhnya merah. Wang Lin meletakkan tangannya di dahinya dan kekuatan isap datang dari tangannya. Semua racun api di tubuhnya bergegas ke tangan Wang Lin. Tubuh wanita cantik itu berangsur-angsur kembali normal.
Namun dia sangat lemah dan jatuh ke samping. Sekarang giliranmu. Wang Lin menatap gadis itu. Gadis itu menggigit bibir bawahnya dan, setelah merenung sedikit, dia duduk. Dia menunjuk di antara alisnya dengan tangannya dan kepingan salju di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Dia menutup matanya dan tetap tak bergerak. Wang Lin tidak punya pikiran lain, itu hanya pertukaran baginya. Tangannya menunjuk di antara alisnya dan akal ilahinya menyebar dan mencari ingatannya. Gadis itu gemetar, tetapi dia mengertakkan giginya. Meskipun mencari ingatan itu berbahaya, Wang Lin tidak terlalu tirani. Selama dia tidak melawan, dia tidak akan menerobos dengan paksa. Jadi pada akhirnya itu semua akan tergantung pada apakah dia benar-benar menyerah melawan atau tidak. Saat Wang Lin mencari, dia secara bertahap mengerti lebih banyak tentang Mu Bing Mei. Setelah waktu yang lama, dia menarik tangan kanannya, dan ekspresinya menjadi lebih kompleks. Dao jiwa surgawi. Untuk berpura-pura Dao surga memiliki jiwa dan mengolah Dao ini dengan avatar yang tak terhitung jumlahnya. Setelah banyak pengalaman, seseorang akan mengolah banyak metode kultivasi yang berbeda dan mempertahankan hati aslinya sambil memperoleh domain yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, semua avatar bersatu untuk menyelesaikan Dao jiwa surgawi. Dao jiwa surgawi ini adalah metode kultivasi puncak dari alam kekosongan, dan hanya generasi pertama orang suci yang berhasil mengolahnya. Semua generasi masa depan gagal karena mereka kehilangan pandangan hati asli mereka dan mati. Mu Bing Mei ini adalah orang suci generasi ketujuh. Dia tiba-tiba menemukan jalan pintas dengan menggunakan domainnya yang kejam. Setelah sebuah avatar terbentuk dari menumbuhkan Dao jiwa surgawi, dia tidak membiarkannya mempertahankan ingatannya. Sebaliknya, dia akan mengirim avatar untuk bertahan hidup sendiri. Ini memungkinkan avatar untuk menciptakan kesadaran baru yang tidak tahu keberadaan tubuh asli. Hanya setelah tingkat kultivasi avatar mencapai titik tertentu, pewarisan memori dapat diaktifkan, dan avatar kemudian akan menyatu kembali dengan tubuh aslinya. Dao surga itu kejam, jadi avatarnya juga harus kejam. Juga, dia tidak memiliki avatar yang tak terhitung jumlahnya seperti orang suci generasi sebelumnya. Dia hanya punya 9. Dia telah menghitung sangat jauh ke masa depan saat dia memilih planet untuk menempatkannya. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 8 avatar pertama telah terbangun sambil mempertahankan tubuh perawan mereka. Namun avatar ke-9 di planet Suzaku mengalami kecelakaan. Adapun kecelakaan itu, gadis berpakaian pink itu tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa avatar ke-9 bernama Liu Mei dan itu telah menyebabkan kakak seniornya harus lebih berjuang. Wajah gadis itu berubah pucat dan keringat menutupi dahinya. Tubuhnya menjadi sangat lemah, tetapi kerusakan pencarian memori tidak terlalu berat. Jadi dia hanya perlu istirahat sebentar untuk pulih. Wang Lin menghela nafas. Dia sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan tentang orang suci kekosongan. Meskipun tidak lengkap, dengan kecerdasan Wang Lin, dia bisa melihat masalah. Setelah merenung, tatapan Wang Lin menyapu istana dan dia menemukan tempat untuk mengaktifkannya. Setelah membuka arai ini, kalian berdua bisa memasuki lantai 8. Kamu akan sendirian. Wang Lin mengaktifkan arai dan menghilang. Meskipun dia tidak membunuh wanita parubaya yang cantik sambil mencari ingatannya, dia telah menghancurkan semua rahasianya yang dia lihat. Dia juga meninggalkan batasan dalam benaknya. Jika dia terus mengganggunya, dia bisa menyebabkan pikirannya runtuh. Saat Wang Lin memasuki lantai 8 Gua Kaisar Surgawi, dia mendengar suara gemuruh dari kejauhan dan merasakan fluktuasi energi asal yang kuat. Lantai 8 sangat gelap dan diselimuti kabut hitam yang mencegah akal ilahi Wang Lin menyebar jauh. Namun suara itu menjadi lebih cepat dan dia samar-samar bisa mendengar raungan marah. Suara ini sepertinya milik Ling Tianho. Mata Wang Lin menjadi serius. Setelah mendengarkan untuk waktu yang lama, Wang Lin mundur, tetapi tepat saat ia mundur, kabut hitam di depannya bergejolak dan Ling Tianho menyerbu keluar. Pada saat ini, Ling Tianho dalam keadaan yang sangat buruk dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Ada sidik jari hitam di dadanya. Sidik jari telah menembus pakaiannya dan tercetak di dadanya. Saat dia berlari, kabut hitam bergerak ke arah sidik jari itu. Sebuah bayangan mengejar di belakangnya melalui kabut hitam, dan itu mengambil bentuk iblis raksasa dengan menggunakan kabut hitam. Itu mengejar Ling Tianho yang melarikan diri dan hendak melahapnya. Ketakutan di mata Ling Tianho bahkan lebih kuat dan berbalik. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan energi asalnya sebelum meraih kehampaan dengan tangannya. Keretakan spasial muncul dan kilin Ling Tianho menyerbu iblis yang meraung. Tubuh kilin juga tertutup luka, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Mata Ling Tianho mengungkapkan kepedihan, tapi sekarang bukan saatnya baginya untuk memikirkannya, dan dia berteriak, pengorbanan darah. Saat dia berbicara, dia mengenai titik di antara alisnya dan 2 pedang asli yang tersisa di belakangnya terbang keluar.
Itu tidak terbang menuju iblis, tetapi menuju Qilin. Qilin mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, tetapi itu tidak melawan, itu memungkinkan dua pedang asal untuk menusuk ke dalamnya. Sejumlah besar darah disemprotkan dan segera menutupi area 1000 kaki di sekitarnya. Jiwa binatang buas muncul. Saat Ling Tianho berteriak, tubuh Qilin meledak. Saat darah turun, jiwa Qilin muncul dari tubuhnya yang runtuh. Saat jiwa Qilin muncul, itu mengaum. Raungan ini tidak bisa didengar oleh tubuh fisik, hanya jiwa asal. Saat raungan itu memasuki telinga Wang Lin, itu seperti gemuruh guntur. Saat jiwa Qilin mengeluarkan raungan, itu menyerang monster iblis. Itu mulai menggigit iblis dalam upaya untuk menghentikannya mengejar. Ling Tianho memandang semua darah Qilin dengan mata merahnya. Hatinya juga berdarah. Qilin ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan telah menjadi sesuatu yang terlalu sulit untuk berpisah dengannya. Namun pada saat ini, ia harus secara pribadi membunuhnya untuk menggunakan darahnya sebagai pengorbanan untuk mempercepat pertumbuhan jiwanya. Sementara dia meraung, tangan Ling Tianho membentuk segel dan menunjuk ke depan. Semua darah berterbangan ke udara dan berkumpul ke tempat Qilin bertempur melawan iblis. Ada jejak emas di dalam darah yang bahkan menyebabkan lebih dari setengah kabut hitam menghilang saat berkumpul ke arah iblis. Wang Lin, bantu aku. Tempat ini berbahaya, ini bukan tempat yang bisa dilewati oleh satu orang. Aku akan menjelaskan kepadamu nanti. Alasan Ling Tianho memilih untuk melarikan diri ke lokasi ini adalah karena dia telah mendeteksi seseorang masuk. Dari orang-orang yang belum masuk, orang yang paling memenuhi syarat untuk masuk pertama adalah Wang Lin. Tepat setelah memasuki lantai 8, Wang Lin segera melihat Ling Tianho dalam keadaan yang menyedihkan, dan dia bahkan menghancurkan Qilinnya sendiri. Wang Lin memiliki firasat buruk tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang telah memasuki lantai 8. Pada saat ini dia harus bertanya kepada seseorang tentang apa yang terjadi. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas dan melangkah keluar dari kabut gelap. Tidak membuang waktu berbicara dengan Ling Tianho, dia melompat dan hendak menggunakan mantra. Mantra tidak berguna melawannya. Itu hanya akan dilahap. Ling Tianho segera berteriak. Dia mengeluarkan pedang kecil merah dan dia melemparkannya lurus ke depan. Kemudian hati Ling Tianho sakit saat dia berteriak, meledak. Setelah dia berbicara, pedang kecil itu runtuh menjadi kekuatan penghancur yang memasuki iblis. Iblis segera mengeluarkan tangisan yang tajam. Bagi Wang Lin, iblis ini jelas iblis kuno. Namun iblis kuno ini agak aneh. Dan meskipun mirip dengan iblis yang tersebar, itu sedikit berbeda. Untuk beberapa alasan, ada bintang di mata kiri iblis kuno ini. Ada total 8 bintang, 7 diantaranya redup, dan hanya satu yang mengeluarkan energi iblis yang mengerikan. Pada saat ini iblis kuno dipenuhi dengan rasa sakit, dan bintang di mata kirinya berputar. Satu-satunya bintang yang bersinar menjadi lebih terang saat energi iblis yang kuat datang darinya, memberinya perasaan yang menakutkan. Sambil meraung, tubuh iblis kuno berkedip dan lolos dari Qilin. Itu melesat langsung ke Ling Tianho. Mata Wang Lin menyipit, dan dia meninju. Bayangan dewa kuno muncul, tetapi berkat kabut hitam, itu tidak jelas. Namun saat dia melemparkan pukulan itu, iblis kuno terkejut dan tiba-tiba berbalik. Iblis kuno menatap Wang Lin dan menyerah mengejar Ling Tianho, lalu berubah menjadi bayangan dan menerjang Wang Lin. Jelas bahwa dia telah mengenali aura dewa kuno Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergerak dan simbol yin yang hitam putih muncul di belakangnya. Ia mengulurkan tangan, dan saat gas hitam putih bercampur, harta Wang Lin telah menyatu dengan domain kekuasaannya muncul. Cambuk karma. Dengan cambuk karma di tangan Wang Lin bergetar dan suara-suara bermunculan keluar, kemudian kulit di cambuk itu terbuka, memperlihatkan untayan cahaya keemasan. Saat iblis mendekat, cambuk karma mendekat dan mendarat di iblis. Iblis kuno tiba-tiba berhenti, dan sejumlah besar energi jahat menyembur keluar dari tempat cambuk berlalu. Dia menjerit menyakitkan dan matanya merah. Dia akan menerjang lagi. Namun cambuk karma di tangan Wang Lin bergerak sekali lagi, dan dengan sekejap, itu mendarat di iblis kuno, menyebabkan dia gemetar. Wang Lin tidak berhenti dan terus mendaratkan pukulan pada iblis kuno. Iblis kuno tampaknya telah menjadi takut akan cambuk dan terus mundur. Namun tepat setelah itu mundur ratusan kaki, iblis kuno dengan cepat menyusut sampai tiba-tiba menjadi cetakan tangan besar dan bersiul ke arah Wang Lin. Wang Lin, hati-hati. Jejak iblis itu bisa menembus semua bentuk perlindungan. Ling Tianho dikejutkan oleh sidik jari itu. Cedera di dadanya disebabkan oleh sidik jari itu. Saat Wang Lin melihat sidik jari jahat, matanya bersinar cerah. Jejak tangan raksasa ini memberinya perasaan yang sangat akrab. Saat itu mendekat, mata Wang Lin menyala dan dia mengangkat tangannya.
Perasaan sidik jari mengejutkan yang dia lihat di alam surgawi hujan muncul di benaknya. Aku tahu sidik jari ini juga. Saat itu, tingkat kultivasi Wang Lin tidak cukup tinggi, tapi sekarang dia berada di puncak tahap Nirvana Scryer dan memiliki tubuh dewa kuno. Pikiran tentang cetakan tangan itu dari alam surgawi hujan segera memenuhi pikirannya dan mengganti segalanya. Tampaknya menjadi keberadaan abadi, dan itu berubah menjadi wasiat yang memasuki tangan kanannya dan melesat ke depan. Telapak tangan ini menyebabkan dunia berubah warna, dan gemuruh bergema. Semua kabut hitam didorong mundur seolah ada angin kencang yang mendorongnya. Wasiat yang terkandung di dalam cetakan tangan ini berisi aura yang mengesankan yang mengatakan, semua yang ada di dunia adalah milikku. Telapak tangan ini segera berubah menjadi cetakan tangan raksasa yang menutupi langit dan bumi. Itu berisi tekanan yang tak terlukiskan saat mendorong ke depan. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan bayangan iblis kuno. Ada gemuruh gemetar yang menyebabkan seluruh bumi bergetar. Sidik jari iblis itu runtuh dengan keras dan kembali menjadi iblis kuno. Matanya dipenuhi dengan kengerian saat dia mengeluarkan layar dan hendak melarikan diri. Namun telapak tangan Wang Lin tidak menghilang tetapi menyapu ke depan dengan cara yang gila. Semua kabut hitam di lantai 8 mulai didorong mundur. Tanpa diduga, sidik jari ini telah membuka jalan besar melalui kabut hitam. Iblis kuno tidak dapat melarikan diri, dan sidik jarinya menyusul. Itu mengeluarkan tangisan sedih, dan saat tubuhnya hancur, mata kirinya berkedip. Mata kirinya keluar dan terbang lurus ke depan. Sidik jari tidak berhenti dan terus bergerak maju. Semua paviliun di jalan runtuh. Saat sidik jari bergerak maju, akhirnya bertabrakan dengan tepi istana di tengah. Terdengar bunyi gedebuk dan lebih dari setengah istana hancur, memperlihatkan 99 lilin di dalamnya. Saat sidik jari bertabrakan, salah satu dari dua lilin yang tetap menyala bergetar hebat, dan akhirnya nyala api padam. Satu-satunya lilin yang tersisa menunjukkan tanda-tanda padam tetapi masih berjuang untuk tetap menyala. Ling Tianho menatap dengan tercengang pada semua ini, dan dia menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Wang Lin. Saat ini badai mengerikan muncul di hatinya. Ayo pergi. Kata-kata Wang Lin singkat, dan dia mengikuti jalan yang dibuka sidik jari. Dia tidak setenang yang dia lihat saat ini. Dia merasa bahwa dia hanya dapat menampilkan sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya dari cetakan tangan itu. Ling Tianho dengan cepat mengikuti di belakang Wang Lin. Dan ketakutannya terhadap Wang Lin meningkat saat dia semakin mengerti Wang Lin. Meskipun dia tahu bahwa tingkat kultivasinya lebih tinggi, jika mereka benar-benar bertarung, dia punya perasaan bahwa dia pasti akan kalah. Wang Lin bergerak maju dan segera tiba di sebelah istana yang setengah hancur. Dia dengan dingin menatap Ling Tianho saat dia mengeluarkan sejumlah besar pil dan melemparkannya ke mulutnya. Lalu dia membuka tasnya memegang dan sinar perak terbang. Mayat wanita perak muncul di sisi Wang Lin dan dengan dingin menatap Ling Tianho. Mata Ling Tianho menyusut. Dia merasa seperti Wang Lin menjadi lebih misterius dan kuat. Aku tidak bisa menebak orang ini. Apakah itu kultivasinya, mantra, atau apapun, aku hanya bisa menggunakan dua kata misteri mendalam untuk menggambarkannya. Dalam kehidupan Ling Tianho, dia hanya menggambarkan Alser sebagai misteri mendalam, dan sekarang ada satu lagi. Dia tidak menggunakan pil hijau yang diberikan Wang Wei, tetapi malah menelan banyak pil lain untuk menebus jumlah energi asal yang mengerikan yang telah digunakan sidik jari. Jumlah energi asal yang dia gunakan tidak kurang dari apa yang dia gunakan dengan pedang besi. Namun Wang Lin baru saja meninggalkan magma, selain dari energi asal api di dalam tubuhnya, masih ada sejumlah besar energi asal yang belum diserapnya. Juga, selama berbulan-bulan berkultivasi, Tato Poenis telah banyak menyerap juga. Selama bulan-bulan kultivasi, Wang Lin memperhatikan bahwa energi asal api yang diserap oleh Tato Poenisnya dapat ditransfer ke tubuhnya. Penemuan inilah yang membuat Wang Lin tetap begitu lama di dalam magma. Setelah meminum pil, Wang Lin tidak menggunakan energi asal api di dalam Tato Poenis dan malah menyerap beberapa energi asal api yang tidak terserap di tubuhnya. Menambahkan pil yang baru saja diminumnya, Wang Lin pulih sedikit. Dia segera tiba di istana yang setengah hancur dengan kandil, dan hanya satu yang masih berjuang untuk tetap menyala. Tidak ada seorang pun di sini. Tatapan Wang Lin menyapu daerah itu dan kemudian dia dengan tenang berkata, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ling Tianho tiba di dalam setelah Wang Lin dengan ketakutan yang tersisa di matanya dan berkata, saat kami masuk dari lantai 7, tidak ada kabut hitam di sini. Namun setelah memasuki aula ini dan membuka pintu masuk ke lantai 9, 3 bayangan iblis melesat keluar dan memenuhi area ini dengan kabut hitam. Ketiga bayangan iblis itu sangat aneh, dan Master Kekosongan langsung terluka parah. Wang Wei menderita luka-luka akibat serangan menyelinap Beilou. Kemudian Alser menyerang, dan dia membantu Beilou. Adapun Hu Huan,
Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia langsung tersedot ke lantai 9. Aku juga terluka oleh bayangan iblis. Aku tidak bisa dengan jelas sekelilingku dengan kabut hitam ini, karena akal ilahi tidak bisa menembusnya. Ling Tianho hanya menjelaskan apa yang terjadi, dan saat Wang Lin mendengarkan, ekspresinya perlahan berubah menjadi kerutan. Wang Lin tidak terkejut tentang Alser yang membantu Beilou. Alser telah berkunjung ke tanah roh iblis berkali-kali, dan Wang Lin tidak akan percaya bahwa dia tidak pernah bersentuhan dengan iblis kuno. Selain itu, saat Wang Lin masih di sekte nasib surgawi, dia ingat bahwa saudara senior dari divisi ungu telah menggunakan mantra yang mirip dengan mantra iblis. Dia ingat itu sangat dalam. Belakangan, saat dia menghadapi lebih banyak peristiwa, semakin dia memikirkannya, semakin menegaskan spekulasi itu. Wang Lin juga mendapatkan tubuh iblis yang tersebar. Tubuh itu jelas sama dengan Ling Tianho, hanya jauh lebih muda. Wang Lin masih memiliki tubuh itu di dalam tasnya. Dia percaya bahwa jika dia mengeluarkan tubuh itu, ekspresi Ling Tianho akan berubah. Bahkan ekspresi Alser mungkin akan berubah. Setan kuno, iblis kuno, Alser, dan Ling Tianho. Pasti ada hubungan yang aneh di antara mereka. Wang Lin memandangi sisa-sisa istana, terutama pada lilin yang terakhir terbakar yang tersisa. Bagaimana kita mengaktifkan tempat ini? Wang Lin harus pergi ke lantai 9. Apakah itu untuk Zoe atau Situnan? Dia harus masuk. Meskipun Situnan belum sejauh ini, Wang Lin dengan kuat percaya bahwa dengan tingkat kultivasi Situnan, dia akan baik-baik saja di beberapa lantai pertama. Namun Zoe berada di lantai 9, dan harapan menyembuhkan racun Situnan juga ada di lantai 9. Keduanya adalah dermawannya. Jadi bagaimana bisa Wang Lin menyerah? Meskipun dia tahu bahwa ada bahaya di lantai 9, jika dia menyerah karena bahaya, maka dia bukanlah Wang Lin. Ling Tianho ragu dan bertanya, kamu benar-benar ingin turun? Wang Lin mengangguk. Ling Tianho merenung, lalu sedikit kegilaan di matanya dan dia bergumam. Lupakan saja. Kamu telah berkultivasi kurang dari waktuku tetapi masih punya nyali untuk pergi. Binatang kesayangan pria tua ini hancur karena benda sialan itu. Aku telah mengembangkan domain tirani sepanjang hidup, dan aku tidak mau pergi begitu saja. Alser berani masuk, jadi mengapa aku harus takut? Dia melangkah maju dan menuju ke tempat lilin. Dia kemudian dengan cepat memindahkan tempat lilin berdasarkan ingatannya tentang apa yang dilakukan Hu Huan. 99 lilin mulai bergerak perlahan dan gemuruh keras bisa terdengar. Saat mereka bergerak, mereka mengambil bentuk formasi besar. Semburan cahaya hantu datang dari kandil dan kemudian bersinar terang. Di tengah 99 lilin, sebuah lingkaran cahaya muncul, dan kabut hitam pekat datang dari dalamnya. Ling Tianho mengepalkan giginya dan menyerbu ke lingkaran cahaya terlebih dahulu. Wang Lin tidak ragu. Dia mengambil napas dalam dan menyingkirkan mayat perak sebelum melangkah ke lingkaran cahaya. Sama seperti Wang Lin dan Ling Tianho memasuki lantai 9, di dalam istana di tengah lantai 9 yang sama dengan yang ada di lantai 8, sesosok yang diselimuti kabut gelap mengangkat kepalanya dan menunjukkan tanda perjuangan. Hanya ada satu cahaya yang tersisa di antara alisnya saat gas hitam yang tak ada habisnya menyerang dalam upaya untuk melahap setitik cahaya terakhir. Konstan bergemuruh datang dari luar istana bersama dengan raungan marah. Jelas bahwa pertempuran sengit terjadi di luar. Di luar istana, hampir semua orang hadir, tetapi mereka semua terluka. Mereka mengitari istana, dan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan menyerang para kultivator di sekitarnya. Tidak peduli berapa banyak mereka menyerang, bayang-bayang iblis ini tidak menghilang. Jika mereka dipaksa ke dalam situasi putus asa, bayangan iblis akan runtuh untuk membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Hal ini menyebabkan semua orang di sekitarnya dilibatkan dalam pertempuran ini. Wajah Master Kekosongan pucat dan dia duduk tidak jauh. Dia batuk darah hitam dan menunjuk titik-titik di seluruh tubuhnya untuk menekan lukanya. Di sebelahnya, pria berkulit hitam juga sangat pucat, dan dia duduk di sana berkultivasi, tetapi matanya terkunci lurus ke depan. Alser melambaikan lengan bajunya, dan menghancurkan semua yang menerjangannya. Adapun Wang Wei, dia memiliki ekspresi suram sebagai tirai air mengerikan di sekitarnya menyerang. Ada dua alasan mengapa dia menyerang. Salah satunya adalah tuannya, King Lin, dan yang kedua adalah Hu Huan yang langsung tersedot ke lantai 9. Ini menyebabkan dia menjadi terganggu, memungkinkan Beilou mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Seiring dengan bantuan Alser, mereka bisa melukai Wang Wei, tetapi Wang Wei terlalu banyak minum pil. Dia hanya mengambil beberapa dan mengabaikan Beilou dan Alser saat dia bergegas ke lantai 9 untuk mencari Hu Huan. Beilou ada di sisi lain. Energi iblis memenuhi tubuhnya, membentuk api iblis yang kuat di sekitarnya. Sebuah bayangan iblis kuno muncul di belakangnya, tapi bayangan ini hampir nyata,
dan itu mengeluarkan aura iblis yang kuat. Setiap kali dia mengangkat tangan, mantra yang tak terhitung jumlahnya akan keluar, menyerang bayangan iblis, dan dia berteriak, "Tajia, aku tahu mantra iblis bayanganmu mengkonsumsi energi yang paling jahat. Aku ingin melihat berapa banyak lagi yang bisa kamu buang." Yang menjawab Beilou adalah suara dingin dan serak yang membuat hati semua orang merasa kedinginan. Suara ini sangat halus dan berisi tekanan jahat. "Beilou, saat aku menyelesaikan harta milikku, kamu akan tahu berapa banyak energi jahat yang aku miliki sekarang." Setelah mendengar ini, mata Wang Wei memerah. Lalu kedua tangannya bergerak dan cahaya biru muncul di depannya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan bergelombang yang memenuhi seluruh langit. Wang Wei meraung dan kemudian lautan mengerikan ini jatuh dari langit pada kabut gelap di luar istana. Orang tua di labu itu juga menyerang saat dia berubah menjadi mantra yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke kabut hitam untuk memulai pembantaian dengan bayangan iblis. Zoe juga ada di sini, tapi dia bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Dia memiliki tatapan cemas saat dia melihat kabut hitam di depannya. Namun energi jahat dalam dirinya terlalu kuat. Sebagai tubuh roh, dia merasa sulit untuk menolak energi iblis. Pada saat inilah Wang Lin dan Ling Tianho tiba. Lantai 9 ini tidak besar. Selain dari istana, tidak ada yang lain. Saat mereka tiba, mereka melihat pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya di hadapan mereka. Bayangan iblis kuno Beilou dan ombak mengerikan Wang Wei adalah yang paling terlihat. Pada saat ini, mata Alser mengungkapkan cahaya aneh saat dia menunjuk ke langit dan berkata, "Jari nasib surgawi." Setelah dia berbicara, pusaran megah muncul di laut yang dibentuk oleh mantra Wang Wei, kemudian tekanan kuat turun dari atas. Sebuah jari raksasa keluar dari air dan tanpa ampun menekan istana ditutupi kabut hitam. Samudra raksasa tiba-tiba hancur seolah ingin menghancurkan segala sesuatu di dunia. Jari Alser juga turun dari langit. Beilou membuka lengannya dan bayangan iblis kuno di belakangnya terlepas dari tubuhnya. Ada kilatan cahaya dan 24 bendera ilusi kecil mengelilingi bayangan iblis kuno. Saat iblis kuno menunjuk ke depan, 24 bendera kecil melepaskan tekanan yang tak terbayangkan. Berbagai ilusi dewa-dewa kuno dan iblis kuno muncul. Bahkan ada beberapa binatang buas dari zaman kuno. Mereka memenuhi langit. Berbagai mantra turun dari langit di luar istana pada saat ini. Master Kekosongan mengepalkan giginya dan akan menyerang. Tetapi saat dia menyadari bahwa Wang Lin ada di sini, dia segera berhenti. Pria berkulit hitam juga tidak bergerak, tetapi jejak keserakahan muncul di matanya. Di dalam istana adalah Kaisar King Lin yang terluka parah. Bahkan jika iblis kuno ada di sini, mereka masih memiliki lebih banyak orang, dan mereka tidak kekurangan kultivator yang kuat, sehingga bahkan iblis kuno akan takut. Selama aku bisa mendapatkan 3 tetes darah King Lin, misiku akan lengkap. Maka dewa akan membantuku meningkatkan tingkat kultivasiku dengan sangat. Bahkan pria tua di mata labu itu pun berbinar. Dia berhenti menyerang dan mundur beberapa langkah, lalu keserakahan muncul di matanya. Dia datang ke sini dengan Alser, jadi dia tidak mengalami terlalu banyak masalah. Dia tidak di sini untuk mendapatkan rahasia langkah ketiga dari King Lin. Dia ingin mantra surgawinya. Saat Alser, Beilou dan mantra Wang Wei mendarat, ada gemuruh keras dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi, membuatnya tampak seolah-olah itu akan runtuh. Saat jari Alser mendarat, seluruh bumi runtuh dan bahkan seluruh gua kaisar mulai bergetar. Kesembilan lantai terpengaruh. Kemudian, menambahkan banyak ilusi yang dipanggil oleh bendera Beilou, apa yang mengguncang bukan hanya gua kaisar, tetapi seluruh tanah roh iblis. Runtuhnya tanah menyebabkan seluruh kesembilan lantai berubah menjadi kehancuran. Saat 3 mantra kuat turun, suara serak Beilou meraung. Dan kemudian semua kabut hitam di sekitar istana bermuatan di 3 kekuatan. Gelombang gemuruh bergema. Wang Lin dan Ling Tianho dengan cepat terbang ke depan. Sebelum mereka mendekat, mereka merasakan dampak yang tak terbayangkan dari depan. Namun tepat saat mantra dan kabut hitam bertabrakan, menyebabkan dunia berubah warna, lilin terakhir di istana di lantai 8 berjuang sejenak dan kemudian padam. Saat lilin padam, cahaya di antara alis pria parubaya di atas tahta menghilang. Kemudian sejumlah besar energi jahat mengalir masuk dan menduduki seluruh area. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kebingungan di matanya menghilang, diganti dengan api iblis yang menakutkan. Sekarang ada 8 bintang yang berputar dengan cepat di mata kirinya. Dia mengungkapkan senyum suram saat dia perlahan berdiri. Dia telah duduk di sini selama bertahun-tahun, dan selama tahun-tahun yang tak terhitung ini, tubuhnya tidak mampu bergerak 1 inci pun. Namun pada saat ini dia pindah. Saat pria parubaya itu berdiri, energi iblis mengerikan muncul dan banyak retakan muncul di istana tempat dia berada.
Kemudian istana hancur berkeping-keping dan tersebar di mana-mana. Bahkan kabut hitam di luar dengan cepat memasuki istana yang runtuh dan pergi ke pria parubaya. Jas baja hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pada saat ini, Wang Wei melihat istana runtuh dan dia melihat sosok di dalam istana yang runtuh. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan rasa sakit. Guru. Ada jejak kegilaan di mata Alser. Dia telah menunggu waktu yang sangat lama untuk hari ini. Di sisi lain, Beilou menghirup udara dingin dan niat membunuh intens muncul di matanya. Dia baru saja menyelesaikan kepemilikan dan itu belum stabil. Aku tidak bisa membiarkannya mengkonsolidasikan kekuatannya. Saat pria parubaya itu berdiri, semua batasan di lantai pertarungan pertama berkedip intens seolah-olah mereka bersorak, dan kemudian mereka semua pingsan. Apa yang bahkan lebih menakutkan adalah bahwa tanah roh iblis berubah saat dia berdiri. Semua energi iblis tersapu jauh dari tanah roh iblis, mengembalikannya ke alam surgawi surga. Namun pada saat ini, energi iblis tak berujung melonjak dan menutupi seluruh langit di atas alam surgawi surga. Binatang buas yang baru saja pulih tersapu oleh energi iblis. Begitu energi iblis berlalu, mereka menjadi binatang buas yang sangat haus darah. Tidak hanya tanah roh iblis, tapi bahkan langit berbintang yang tak berujung tempat tanah roh iblis dipenuhi dengan energi iblis. Itu berubah menjadi bayangan iblis ilusi besar, dan itu menghasilkan tawa sombong. Tawa ini diam, tetapi itu menyelimuti seluruh aliansi. Ini adalah jenis kekuatan yang tak terbayangkan. Perang di aliansi yang telah berlangsung selama setengah tahun masih berlanjut. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya telah mati, tetapi pertempuran kejam telah membuat mata kedua belah pihak memerah karena pembantaian. Sejumlah besar kultivator Alhiven berasal dari Alhiven, dan aliansi memindahkan hampir semua kultivator di wilayah utara. Seluruh wilayah utara ditutupi oleh bau darah yang kental. Bahkan Master Flamespar hampir menjadi gila karena membunuh. Namun tepat saat kedua belah pihak terbenam dalam pembantaian tanpa akhir, tawa diam itu berlalu. Tuan Flamespar kaget, dan bahkan sesepuh aliansi yang melawannya terperanjat dengan situasi itu. Mereka bukan satu-satunya, semua kultivator biasa di sekitarnya mulai bergetar, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Di markas aliansi yang jauh, masih ada beberapa surgawi yang masih hidup seperti Wang Wei dan Hu Huan. Mereka adalah tulang punggung aliansi, dan mereka akan berangkat untuk bergabung dengan pertempuran di wilayah utara. Namun tawa melewati telinga mereka. Ekspresi dari para mantan malaikat ini berubah dan teror memenuhi mata mereka. Suara ini adalah Kaisar King Lin. Bahkan pria parubaya di ruang rahasia di planet di atas pusaran jauh di dalam markas aliansi tiba-tiba membuka matanya. Saat matanya terbuka, bel di langit-langit tiba-tiba runtuh dengan keras. Kaisar Surgawi. Pada saat yang sama, pria tua yang memperhatikan Wang Lin di alam kekosongan brilian mendongak. Ekspresinya tidak pernah seserius sebelumnya. Di sampingnya, orang suci yang dingin, Mu Bingmei, juga terkejut. Dia telah bangun. Tidak, itu bukan dia. Ekspresi pria tua itu berubah. Ada sedikit melankolis, sedikit lega, tetapi juga sedikit kekecewaan. Namun suhu dari batu ini tidak terbayangkan. Bahkan Wang Lin saat ini akan mencair jika dia datang dalam jarak 1000 kaki darinya. Dan bahkan poenisnya akan langsung mati. Bahkan Dewa Kuno Bintang 5 tidak akan bisa bertahan jika mereka mencapai 1000 kaki dari batu ini. Batu yang tampaknya biasa ini adalah sumber dari bintang yang terbakar ini. Karena inilah bintang yang terus menyala selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, ada seorang pria tua duduk di atas batu ini. Pria tua ini tampak sangat tua dengan kulitnya yang longgar, dan aura kematian yang tebal memenuhi dirinya. Namun tidak ada yang berani meremehkan pria tua ini. Dia adalah Kaisar Ilahi Burung Poenis. Bahkan saat itu, ketenarannya mengguncang bintang-bintang. Karena beberapa alasan khusus, dia tidak memasuki alam surgawi, tetapi akan ada tempat untuknya di sana. Pada saat ini, pria tua itu membuka matanya. Dia melihat ke atas dan mengungkapkan sedikit melankolis. Mungkinkah sekte Poenis ilahiku benar-benar tidak bisa bangkit sekali lagi? Ada sebuah planet di antara bintang-bintang yang kebanyakan orang tidak memperhatikan atau langsung abaikan. Itu adalah planet budidaya peringkat 6, dan itu disebut planet Suzaku. Di planet Suzaku, di tempat yang dulunya merupakan lautan kabut, di sana terdapat tanah Dewa Kuno. Di dalam lautan darah tanah Dewa Kuno, seorang pria berambut merah perlahan mengangkat kepalanya dan mengungkapkan sedikit penghinaan di matanya. Iblis kuno bintang 8 ini sia-sia. Dalam 100 tahun lagi, aku, Tuosen, akan bisa meninggalkan tempat ini. Pada saat itu, akankah ada orang yang bisa menghalangiku muncul? Saat suara Tuosen bergema, lautan darah mengamuk seperti gelombang dahsyat.
Tanah Dewa Kuno adalah ruang terpisah di kekosongan yang telah dibuka Tusi. Tubuhnya disimpan di ruang ini. Mustahil untuk menggambarkan seberapa besar tubuhnya, bahkan sebuah planet seperti mainan anak-anak di sebelahnya. Kulitnya yang kasar dan kepalan tangannya yang besar memberikan tekanan yang menghancurkan bumi yang mengisi kekosongan. Namun saat lautan darah mengamuk dengan kata-kata Tuosen, jari telunjuk kanan Tusi tiba-tiba bergerak sedikit. Runtuhnya istana itu seperti badai yang tiba-tiba berhenti, dan kemudian semua kekuatannya tersebar keluar. Pria parubaya yang berdiri adalah mantan orang nomor 1 yang tidak memiliki saingan di antara 4 alam surgawi, Kaisar Surgawi King Lin. Namun sekarang matanya dipenuhi dengan api iblis yang kuat, dan dia diselimuti oleh baju besi hitam. Armor seperti sisik menutupi seluruh tubuhnya. Energi iblis mengerikan membentuk jubah di belakangnya. Di akhir jubah, bayangan mengesankan iblis kuno muncul. Armor padat sepenuhnya menutupi penampilannya, dengan hanya api jahat di matanya yang memancarkan cahaya merah. Saat istana runtuh, dia melangkah keluar. Pada saat ini di luar istana yang runtuh, mantra Laut Wang Wei yang megah menutupi langit. Runtuhnya istana terlalu cepat, jadi Wang Wei tidak punya waktu untuk menghentikan mantranya. Ombak yang bergelombang menerjang di istana yang runtuh. Saat ini seolah-olah segala sesuatu di dunia ini digantikan oleh laut, dan uap air memenuhi dunia. Sejumlah energi spiritual surgawi yang menggoncang membanjiri area ini pada saat ini. Rasanya hampir jasmani dan bisa mengguncang pikiran seseorang. Mantra ini sudah cukup untuk membuat Wang Wei salah satu kultivator paling kuat saat ini. Seluruh dunia tampaknya tenggelam oleh laut yang mengamuk ini. Wang Lin menghirup udara dingin. Dari apa yang bisa dilihatnya, kekuatan Wang Wei sebanding dengan King Sui jika Ji Realmnya tidak termasuk. Namun tepat saat laut yang mengamuk tiba, pria parubaya yang mengenakan baju besi mengambil langkah dan tiba di udara. Hanya trik kecil. Dengan jejak haus darah dan kegilaan, pria itu mengangkat tangannya dan melambai secara acak. Sejumlah besar gas hitam tiba-tiba datang dari tangannya dan segera membanjiri langit, menutupi laut. Laut yang diciptakan Wang Wei meledak menjadi banyak sekali hujan yang tersebar. Seolah-olah mantra Wang Wei hanyalah permainan anak-anak di depan orang ini. Guru, murid terlambat. Wajah Wang Wei pucat saat ia mundur ratusan kaki dan tiba di sebelah Zoe. Dia memandang pria parubaya dengan rasa sakit di matanya, tapi dia dengan cepat menekannya dan menunjukkan tatapan penuh tekad. Zoe belum pulih dari melukai master kekosongan dan dalam bahaya di sini. Wang Wei melambaikan tangannya, dan Zoe secara alami tahu maksud Wang Wei. Zoe memandang Wang Lin sebelum berubah menjadi cahaya dan dimasukkan ke tas Wang Wei. Di langit, setelah laut Wang Wei hancur, jari Alser yang sepertinya bisa mendukung langit turun. Itu diisi dengan energi asal yang kuat, dan perlahan-lahan turun dari langit. Meskipun terlihat lambat, itu sangat cepat. Suara gemuruh bergema seolah-olah sebuah lubang dibuka di langit oleh jari. Bahkan kabut hitam ditembus saat ia menabrak orang di bawah. Suara siulan aneh bergema, tapi sebelum itu bisa mendekat, tangan pria parubaya itu mengulur. Dengan dentuman, jari mulai runtuh di tengah. Gemuruh itu mengguncang surga. Jari yang membuat gatal kulit kepala Wang Lin runtuh dan menghilang dalam sekejap mata. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat pria parubaya melangkah keluar, baik mantra Wang Wei dan Alser runtuh. Namun pria berjaket itu tidak berhenti dan mengambil langkah lain. Dia bergerak dengan cepat dan segera tiba di hadapan Beilou. 8 bintang di mata kirinya berkedip saat dia mengangkat tangan dan dengan santai melambaikannya pada semua ilusi yang dipanggil oleh bendera-bendera kecil. Kabut hitam tak berujung yang menutupi langit tiba-tiba menyusut dan mengelilinginya dan Beilou. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga pada saat orang bisa bereaksi, mereka hanya melihat kabut hitam. Gelombang keributan bergema di dalam kabut hitam. Kabut hitam bergejolak, dan raungan Beilou yang marah bisa terdengar. Teajia, meskipun kamu memiliki tubuh King Lin, jika kamu tidak punya cukup waktu, kamu tidak mungkin melahap jiwa King Lin atau menampilkan semua kekuatan King Lin yang dulu. Terus, itu cukup untuk membunuh kalian semua. Suara serak dan suram keluar bersama dengan fluktuasi mantra. Saat mendarat di telinga semua orang, seolah-olah tulang sedang digosok bersama. Semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Mata Alser mengungkapkan cahaya aneh, lalu dia menerjang kabut hitam. Gemuruh dari kabut hitam menjadi lebih keras. Wang Wei mengepalkan giginya dan bergegas ke kabut hitam juga. 3 orang kuat ini telah memasuki kabut hitam, dan tabrakan yang mengguncang mantra mereka bergema. Ada juga fluktuasi gila energi asal dan energi spiritual surgawi yang menyebar. Master kekosongan memandangi kabut hitam dengan ekspresi serius, dan pria hitam di sampingnya melakukan hal yang sama. Pria tua di labu itu juga ragu dan berhenti di ujung kabut hitam. Adapun Ling Tianho,
dia melihat kabut hitam dengan ekspresi suram. Wang Lin segera mundur tanpa ragu. Meskipun dia tidak tahu semua yang sedang terjadi, pria dengan baju besi yang keluar dari istana adalah orang yang sama yang mengganggu Nether Guide saat dia berada di dalam dunia botol dan memberinya kristal kuning. Saat Wang Wei meneriakkan, "Guru," itu mengkonfirmasi spekulasi Wang Lin. Orang itu adalah orang terkuat di alam surgawi, Kaisar Surgawi King Lin. Menghubungkan semua informasi dari sebelumnya, karma segalanya akan segera terungkap. Di masa lalu, Kaisar King Lin terluka parah selama jatuhnya alam surgawi dan dipaksa untuk berlatih tertutup. Namun, iblis kuno Teajia dan Bei Lou mengambil kesempatan ini untuk menyergap King Lin. Mereka ingin mencuri tubuh King Lin untuk mengambil kultivasi dan ingatannya. Namun King Lin sangat kuat, dan bahkan setelah terluka serius, dia masih sangat kuat. Bahkan dengan iblis kuno dan iblis kuno bekerja bersama, mereka tidak bisa sepenuhnya mengalahkan King Lin. Akhirnya, King Lin datang ke alam surgawi, surga di mana pertempuran mereka mencapai puncaknya. Dalam pertempuran itu, Bei Lou dibagi menjadi 9 bagian dengan paksa. Dia tidak punya pilihan selain menjadi 9 roh iblis kuno, dan menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun di alam surgawi surga sampai dia bisa berubah. Adapun iblis kuno Teajia, dia bisa memasuki tubuh King Lin, dan dia mencoba untuk mengambil alih. Namun King Lin bisa tiba di lantai 9 gua ini. Saat dia duduk, dia menggunakan 99 lilin untuk melawan iblis kuno. Namun, iblis kuno Teajia juga makhluk yang kuat. Dia mengisi seluruh gua dengan energi iblis dan bahkan menyebabkan beberapa penjaga King Lin berjalan menyusuri jalan iblis. Mereka akhirnya berakhir di bawah komandonya. Adapun iblis yang tersebar yang berada di tanah roh iblis dan memiliki tubuh yang sama dengan Ling Tianho, aku takut ada sesuatu yang lain di balik itu. Mata Wang Lin berbinar. Dengan kecerdasannya, ia segera memiliki gambaran kasar tentang situasi di dalam gua. Sama seperti ratusan pikiran melintas di kepala Wang Lin sementara dia dengan cepat mundur. Suara memekakan telinga datang dari kabut hitam. Bersamaan dengan suara ini, kabut hitam dengan cepat menyebar keluar. Tubuh Wang Wei keluar dari kabut hitam yang membesar. Saat dia melayang di udara, dia batuk darah dan tampak putus asa. Namun kesedihan di wajahnya dan rasa sakit di hatinya menekan semua cedera. Sama seperti Wang Wei dipaksa keluar, kabut hitam yang menyebar berkumpul dan berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menembaki Wang Wei. Begitu cepat sehingga langsung menembus dada Wang Wei. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari dada Wang Wei dan kemudian dia jatuh dari langit. Perubahan ini begitu mendadak sehingga menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Pria hitam terengah-engah sebelum menarik semua keserakahannya dan segera mundur. Master kekosongan sama, tetapi matanya menyala, dan saat dia mundur, dia menerjang Wang Wei yang terluka parah. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri orang ini dan menyelesaikan sedikit kebencian di hatiku. Meskipun Master kekosongan terluka parah, dia masih di tahap nirvana setrer. Pada saat ini, dia bergerak dan muncul di sebelah Wang Wei. Dia kemudian mengangkat tangannya dan tanpa ampun menabrak kepala Wang Wei. Dia menyeringai dan berteriak, "Karena kamu berani membantu bajingan kecil itu, mati!" Sementara Wang Lin mundur, dia juga melihat Wang Wei dibuang setelah terluka parah. Dia segera berhenti dan menyerbu ke arah Wang Wei. Namun dia tidak secepat Master kekosongan yang telah mendekati Wang Wei dan sudah mengangkat tangannya. Cahaya kuning bersahaja muncul di tangan Master kekosongan. Tangannya berisi kekuatan puncak kultivator nirvana setrer tahap awal. Tepat pada saat ini, Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir. Tungku dewa kuno muncul di sekitarnya. Dia menunjuk Wang Wei dan berteriak, "Ubah posisi." Sebuah cahaya menutupi Wang Wei, dan saat tangan Master kekosongan hancur, dia menghilang dan digantikan oleh Wang Lin. Mata kanan Wang Lin berkedip biru saat telapak tangan Master kekosongan turun, dan perisai cahaya biru muncul di antara mereka. Tangan Master kekosongan menabrak perisai. Perisai itu tenggelam dan menekan dada Wang Lin, menyebabkannya batuk darah. Tubuhnya didorong mundur dan matanya menjadi merah. Lalu ia tiba di sebelah Wang Wei yang tidak sadar. Dia meraih Wang Wei dan mundur. Saat dia melakukannya, dia merogoh pakaian Wang Wei untuk mengambil pil dan melemparkannya ke mulut Wang Wei.